Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrolin kisah cinta keluarga Nabi, biasanya kita ngobrolin kisah cintanya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal sebetulnya ada kisah cinta lain yang juga tidak kalah mengharukan dan bahkan penuh dengan perjuangan. Dan kisah itu milik Zainab putri sulung Rasulullah. Zainab sendiri menikah dengan Abu Al-As bin Rabi, putra Halah adiknya Siti Khadijah, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan risalah Islam. Ketika risalah Islam itu datang, Abu Al-As bin Rabi adalah satu-satunya menantu Nabi yang tidak membenarkan dan tidak bersyahadat. Tetapi karena pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama, maka pernikahan antara Zainab dengan Abu Al-As tetap berlangsung seperti sedia kala. Nah, keadaan menjadi sulit ketika Rasulullah dan para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Madinah. Zainab kemudian menjadi satu-satunya putri Nabi yang tinggal di Mekah bersama suami dan putrinya Umamah. Keadaan makin tambah pelik ketika kemudian terjadi perang Badar antara kaum Muslim di Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Abu Al-As termasuk orang yang terpaksa ikut berperang, walaupun sebetulnya hati kecilnya menolak. Bagaimanapun dia sangat menghormati Nabi sebagai mertuanya dan sangat menyayangi Zainab istrinya. Tetapi karena dia adalah bagian dari suku Quraisy, maka dia punya kewajiban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perang yang dilaksanakan oleh Quraisy. Sehingga pergilah Abu Al-As berperang, dan sialnya kemudian Abu Al-As menjadi tawanan pasukan Muslim pasca perang. Ketika Zainab mendengar bahwa suaminya ditawan, Zainab sedih. Dia kemudian mengirimkan satu-satunya benda paling berharga yang dia miliki, yaitu kalung bermata onyx, hadiah pernikahan dari ibunya Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad melihat kalung itu, beliau menangis. Beliau kemudian membebaskan Abu Al-As dengan syarat Zainab diantarkan ke Madinah. Nah, perlu beberapa waktu sampai akhirnya kemudian persiapan proses pengantaran Zainab selesai. Percobaan pertama gagal karena Zainab keguguran akibat teror dari kaum Quraisy. Tetapi pada percobaan kedua, Zainab dan Umamah berhasil tiba di Madinah dengan bantuan oleh Kinanah dan kemudian dijemput oleh Zaid bin Harisah di tengah jalan. Terpisahlah Zainab, Umamah dengan Abu Al-As. 3 tahun kemudian Abu Al-As memimpin kafilah dagang yang melewati Madinah, tetapi karena suasana masih tegang antara Muslim dengan kaum Quraisy, maka kafilah dagang Abu Al-As ini dirampas oleh sebagian kaum Muslim. Abu Al-As kemudian datang ke Madinah untuk mengambil kembali barang dagangannya dan menyelinap masuk ke rumah Zainab untuk meminta perlindungan. Ketika Nabi tahu bahwa Abu Al-As ada di rumah Zainab, Nabi bilang kepada Zainab bahwa Zainab harus memuliakan Abu Al-As hanya sebagai tamu, tidak lebih, karena lelaki itu, kata Nabi, hanya datang untuk mengambil barang dagangannya. Nabi kemudian mengembalikan semua barang dagangan Abu Al-As dan lelaki itu kembali ke Madinah. Tapi benarkah bahwa Abu Al-As ini hanya datang ke Madinah semata untuk mengambil barang dagangannya? Apakah memang sudah tidak ada lagi perasaan apapun di hati Abu Al-As kepada Zainab dan kepada putrinya Umamah? Dan ternyata kemudian Abu Al-As punya misi terselubung. Sesampainya di Mekah, Abu Al-As mengembalikan barang dagangan para investor dan kemudian bersyahadat di hadapan orang-orang. Sesungguhnya, kata Abu Al-As, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam di tempat Muhammad kecuali karena aku takut kalian akan menyangka aku ingin memakan harta kalian. Abu Al-As kemudian kembali ke Madinah dan Nabi melanggengkan pernikahannya dengan Zainab di dalam Islam.